guys, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang 8 barang yang wajib dibawa oleh anak kos. Atau bisa dibilang anak kos nih wajib punya 8 barang ini. Kan kita tahu nih ya, kalau kita jadi anak kos itu kan pasti kita akan meminimalisir barang bawaan kita. Jadi kita akan pilah-pilah mana aja sih barang yang penting yang kita bawa. Jadi di video kali ini saya akan jelasin 8 barang yang wajib anak kos itu punya. Oke, yang pertama itu, jadi barang yang pertama itu yang penting kita bawa sebagai anak kos-kosan itu yang pertama adalah kasur. Nah, barang yang pertama ini wajib kita bawa. Kenapa? Karena kasur itu akan menjadi tempat kita beristirahat setelah kita seharian beraktivitas nih, setelah beraktivitas menjalani perkuliahan ya kan. Jadi kan kalau nggak ada kasur itu kita tidur di mana lagi ya kan? Kalau nggak mungkin lah ya kan kita tidur di lantai. Memang ada beberapa kos yang nyediain kasur, tapi pada umumnya itu gak semua kos itu nyediain fasilitas kasur. Namun saya pribadi nih ya, saya lebih prefer bawa kasur sendiri. Kasurnya yang simple aja, yang untuk satu orang yang bisa dilipat. Kenapa saya lebih prefer bawa kasur sendiri? Karena itu kebersihannya itu lebih terjamin. Jadi itu nggak bekas-bekas dari tempat tidur orang lain. Jadi kan dia nggak bekas, jadi kebersihan dan kenyamanannya itu lebih terjamin, jadi bisa buat tidur kita itu lebih nyenyak. Oke, lanjut. Yang kedua itu adalah, rice cooker. Nah, anak kos itu kan kadang suka hilaf nih dalam urusan makanan. Uang udah menipis, tapi masih aja boros beli makanan dari luar. Nah, biar nggak boros-boros banget nih ya, kita bisa siapkan rice cooker untuk kita masak nasi kita sendiri. Jadi kita itu kan sebagai anak kos itu kan biasanya pada umumnya anak kos itu biasanya itu cuman beli lauk doang. Nah, nasinya itu kita cok sendiri. Jadi kan lumayan nih, bisa hemat budget pengeluaran untuk beli nasi. Selain itu, selain kita masak nasi di rice cooker, kita itu juga bisa biasanya tuh anak kos makan Indomie. Indomie itu adalah makanan sejuta umat anak kos ya kan. Jadi Indomie itu sebenarnya nggak boleh terlalu sering ya guys makan Indomie, karena itu tidak bagus untuk kesehatan. Oke, back to the topic. Jadi selain masak nasi, itu rice cooker bisa buat masak Indomie, atau kita juga bisa kayak manaskan roti tuh, kayak roti bakar gitu di rice cooker. Iya, kita bisa untuk manas-manaskan di rice cooker. Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah galon dan pompa galon. Galon, kenapa galon? Karena kan kita itu sebagai anak kos kan, kita itu harus banyak minum untuk jaga kesehatan. Karena kita itu udah jauh gitu ya kan dari orang tua. Jadi kita itu harus jaga kesehatan kita, karena kalau sakit dari jauh orang tua itu aduh nggak enak banget guys. Jadi kita harus jaga kesehatan dengan banyak minum. Nggak mungkin nih kan kita beli minuman botol aqua yang besar yang 7 ribuan secara terus menerus ya kan. Yang pasti kan itu pasti kita bakal nguras budget, dan buat kita jadi dikit-dikit minum itu, jadi buat dikit-dikit minum karena hemat budget. Jadi itu lebih baik kita wajib punya galon. Karena perbandingan harga air minum di galon itu lebih murah daripada kita beli air minum yang botolan yang kayak 7 ribuan itu. Dan saran tambahan saya itu lebih baik kita ada cadangan galon. Jadi kalau misalnya galon kita udah habis, jadi kita ada galon cadangan. Oke, lanjut. Tadi kan udah galon nih. Pasangan galon itu udah pasti dispenser ya kan. Nah, tapi di sini saya tidak menyarankan dispenser. Tapi saya sarankan di sini adalah pompa galon. Kenapa saya tidak sarankan dispenser? Karena kan dispenser itu kan besar ya kan. Besar terus ribet gitu, makan tempat gitu. Jadi sebagai anak kos itu kan biasanya suka yang minimalis, tapi nggak makan tempat, mudah dibawa kemana-mana. Jadi itu pompa galon. Jadi saran saya pakai pompa galon bukan dispenser. Karena pengalaman saya udah pernah pakai dispenser itu ribet. Kalau kita pindah kos juga ribet, karena kita harus bawa banyak bawaan. Dispenser itu kan besar, jadi itu makan tempat, ribet. Jadi saya sarankan ke pompa galon. Karena di sini pompa galon ini memudahkan kita untuk menuang air ke dalam gelas. Karena kita itu tinggal tekan tombolnya itu kan. Itu kan pompa galon dicas terus ada tekan tombolnya. Jadi kita tunggu airnya sampai keluar. Jadi kita tuh nggak perlu ngangkat nuangin
isi air galon ke gelas setiap saat. Nanti bisa encok ya guys. Oke, lanjut. Yang keempat itu adalah kipas angin dan cok sambung. Nah, kipas angin itu penting karena dengan adanya kipas angin bisa buat udara di kamar kita itu terasa lebih sejuk, nggak sumpet, nggak lembab gitu. Jadi biar proses sirkulasi udaranya itu bertukar gitu. Jadi bagus untuk kesehatan kita sendiri. Selanjutnya cok sambung. Pasti kan ada saatnya tuh kita harus mengisi baterai handphone atau laptop atau hidupkan kipas angin atau masak rice cooker atau apalah secara bersamaan. Nah, oleh karena itu kita perlu tuh cok sambung. Benda itu nggak boleh dilupakan sama anak kos. Oke, lanjut yang kelima itu ada alat-alat makan. Itu contohnya ada piring, gelas, sendok, garpu, dan mangkok gitu ya. Jadi anak kos itu kan biasanya tuh lebih suka jajan nih kan, karena lebih praktis dan malas masak. Apalagi cuci piring ya kan. Jadi walaupun gitu, kita harus tetap beli alat makan. Nggak mungkin kan kita tuh tiap mau makan di bungkus doang, nggak di piring. Kan ada makanan itu yang berkuah, jadi kita perlu mangkok, perlu piring. Nggak mungkin kan kita terus makan pakai tangan. Ada saatnya juga kita perlu makan pakai sendok dan garpu. Jadi minimal lah 1 piring, 1 mangkok, 1 gelas, pasang sendok garpu. Itu udah minimal. Tapi kalau kita mau lebih untuk cadangan itu lebih baik sih. Selanjutnya adalah ember. Itu adalah ember. Ember di sini tuh penting karena dengan adanya ember itu bisa buat kita tempat pakaian kotor kita nih, atau bisa juga nih dengan ada ember kita bisa buat tempat nyuci pakaian gitu ya. Kalau nggak ada ember di mana lagi ya kan. Oke, lanjut. Yang ketujuh itu adalah teko listrik. Tadi kan kita pakainya pompa galon tuh ya, nggak pakai dispenser. Kan dispenser itu kan ada air panasnya. Nah, kalau pompa galon itu memang dia nggak ada air panasnya. Nah, cara kita ngatasinya itu kita bawa teko listrik. Jadi kadang-kadang juga mahasiswa itu perlu minum air hangat untuk jaga kesehatan. Ya, jadi teko listrik itu penting untuk memanas-manaskan air di saat kita membutuhkannya atau di saat musim dingin. Atau di saat hujan. Oke, lanjut. Yang kedelapan itu adalah alat kebersihan. Yaitu yang paling penting itu sapu dan kain pel. Nah, sapu dan kain pel aja udah, itu aja yang paling terutama. Kamar kos itu kan udah pasti bakal jadi istana pribadi kita ya kan, alias kosan kita itu nanti bakal tempat yang buat tempat kita tinggal gitu ya kan. Jadi tentu kita harus bersihkan sendiri nih. Karena itu kita perlu menyiapkan alat-alat kebersihan kayak sapu dan kain pel. Selain biar kamar kita itu bersih dan buat kita lebih nyaman, kita juga nanti bisa belajar untuk merawat rumah di masa depan kita. Oke, baik. Itulah dia 8 perlengkapan wajib barang anak kos yang wajib anak kos punya. 8 barang yang wajib anak kos punya. Oke, saya Grace Sylvia pamit undur diri. Terima kasih, bye-bye.